warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kahiji dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan kami pada acara Ngopi, Ngobrol Pintar KPPN Bekasi. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu program itu adalah program pembiayaan ultra mikro atau yang biasa kita sebut dengan UMI. Nah, untuk itu Sobat Kahiji, bersama kami di tengah-tengah kita di sini sudah hadir Ibu Nunung Nur Hayati. Beliau adalah salah satu pegawai KPPN Bekasi pada seksi bank yang sudah terbiasa mengurusi program UMI ini, Bu Nunung. Nah, kita sapa terlebih dahulu ya Sobat Kahiji. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, apa kabar Mbak Dwi? Alhamdulillah. Saya belum nanya kabar, Bu Nunung udah nanya kabar saya duluan ya. Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, kalau melihat wajah cerahnya, insya Allah sehat dan selalu bersemangat ya Bu Nunung, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, baik Sobat Kahiji, tadi seperti saya sampaikan bahwa kita hari ini akan ngobrol pintar terkait dengan salah satu program pemerintah yaitu program UMI. Nah, mungkin banyak di antara Sobat Kahiji yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya program UMI itu. Nah, Bu Nunung, mungkin Bu Nunung bisa menjelaskan kepada kami semua nih, sebenarnya yang dimaksud dengan program UMI itu apa ya Bu Nunung? Baik Mbak Dwi, saya coba akan menjelaskan sedikit tentang program UMI ya. Program UMI itu adalah salah satu program dari pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses program perbankan untuk pembiayaan dari perbankan. Kemudian UMI akan disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank dengan plafon maksimal sebesar 20 juta. Dan selanjutnya syarat program UMI hanya berupa kepemilikan KTP dan tidak sedang menerima program pemerintah lain atau KUR. Tujuan dari program UMI sendiri itu adalah untuk menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro, kemudian menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah, kemudian menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk naik kelas dan dapat mengakses pembiayaan perbankan. Nah, selain itu ada karakteristik khusus yang dapat menjadi yang akan mendapat pembiayaan UMI. Yang pertama itu adalah belum memiliki legalitas usaha, misalnya NIB, NPWP, atau sertifikat produk, misalnya PIRT, BOPM, atau halal. Kemudian yang kedua dijalankan oleh individu dan tidak melibatkan banyak tenaga kerja. Usahanya pun masih berpindah-pindah tempat karena memang kan usaha kecil ya, jadi dia belum mempunyai tempat lah. Yang penting biasanya juga sampai keliling lah, penjual keliling, kemudian jenis usahanya pun tidak tetap. Kadang hari ini jualan gado-gado, mungkin besok jualan gorengan, kemudian belum menerapkan administrasi, artinya tidak ada pembukuan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu pastinya dia mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan melalui perbankan, karena memang syarat-syarat perbankan kan harus punya NPWP, harus punya izin usaha. Nah, kalau ini sasarannya bukan ke situ. Kalau yang ini berarti kan tadi tidak ada NPWP, berarti syaratnya apa Bu Nunung kalau seperti itu? Hanya pakai NIK atau ya, NIK hanya saja KTP bisa? Ya, NIK aja, hanya NIK. Hanya NIK saja ya. Jadi ternyata mudah ya kalau tadi dari penjelasan dari Bu Nunung ini tadi ya, bentuk pembiayaannya itu kalau misalnya ada calon debitur berarti dia hanya membutuhkan KTP saja ya berdasarkan NIK, kemudian tadi ada pembiayaannya itu sampai dengan 20 juta. Gitu ya. Nah, terkait dengan pembiayaan UMI itu sendiri, Bu Nunung mungkin bisa juga dijelaskan kepada kami di sini, kepada Sobat K171 semuanya, bentuk pembiayaan dari UMI itu sendiri apa saja ya Bu Nunung, atau pembiayaan itu bentuknya seperti apa? Ya, disesuaikan dengan yang akan membiayainya. Jadi ada pemerintah sendiri itu kan ada berbentuk konvensional, ada juga berbentuk syariah, sesuai dengan dari penyalurnya.
Penyalurnya itu kalau memang dia lebih ke syariah ya dia akan memberikan pembiayaannya berbentuk syariah. Kalau konvensional ya dia akan memberikan pembiayaannya adalah dalam bentuk konvensional. Kemudian untuk tenornya juga sama, disesuaikan dengan karakteristik dari usaha debiturnya itu sendiri. Oke, yang bisa menetapkan itu bisa syariah, ya, yang menetapkan konvensional atau syariah itu adalah LKBB atau dari penyalurnya itu sendiri. Dari penyalurnya itu sendiri. Ya. Pemerintah hanya menetapkan batasan maksimalnya adalah 20 juta. Ya. Oke, nanti masalah dia nanti dengan konvensional atau dengan syariah itu tergantung kepada LKBB atau penyalurnya. Oke, itu yang kedua yang terkait dengan pembiayaan ultramikro ini. Nah, kemudian tadi kan kita bicara pembiayaannya tuh nanti lewat lembaga penyalur begitu ya Bu Nunung ya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan kepada kami semua proses penyalurannya itu sendiri seperti apa ya. Jadi alurnya itu seperti apa? Siapa tahu kan ada di antara sobat Kahiji atau tetangganya yang mungkin tertarik dengan program ini dan ingin menjadi salah satu calon debitur. Nah, mungkin Bu Nunung bisa menjelaskan kepada kami di sini semuanya prosesnya itu seperti apa ya Bu Nunung? Jadi pemerintah itu dalam hal menyalurkan pembiayaan UMI itu melalui pusat investasi pemerintah. Kemudian pusat investasi pemerintah akan bekerja sama dengan lembaga keuangan non-bank, kemudian lembaga non-afiliasi pemerintah, kemudian Pegadaian dan PNM. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan non-bank itu adalah berbentuknya koperasi dan itu dikoordinir oleh PT Bahana Arta Ventura. Nah, PT Bahana Arta Ventura itu membawahi koperasi-koperasi, salah contohnya itu adalah Komida. Koperasi Mitra Duafa. Kemudian ada lagi Koperasi Bina Insani, kemudian ada banyak lah Mbak Dwi, koperasi-koperasi di bawah koperasi-koperasi itu banyak. Berarti ada Tamsis, ada Sidogiri, gitu ada koperasi, ada Tamsis, ada Sidogiri, ada itu dan itu tersebar di seluruh Indonesia kok ada, ya itu untuk penyalurnya. Nah kemudian persyaratannya ya tetap sama seperti tadi, hanya membutuhkan NIK. Kemudian dan tidak sedang dalam pembiayaan program yang lainnya. Program lainnya itu KUR, karena itu nanti dari NIK tersebut di aplikasi nanti akan terlihat bahwa dia itu ada misalnya dia itu sedang dalam pembiayaan KUR yang lainnya, itu nanti akan terlihat. Nah itu nanti bisa dibatalkan kalau itu. Oke. Dari NIK aja. Ya, itu kan tadi dari sisi penyalurnya. Jadi apa yang dilakukan oleh penyalur. Nah, kalau dari sisi debiturnya sendiri, kalau dia ingin mengajukan diri, maka proses mengajukan diri sebagai calon debiturnya tadi seperti apa ya, Bu Nung ya? Kalau untuk ke Pegadaian, mungkin karena Pegadaian itu banyak cabangnya, jadi bisa langsung datang ke Pegadaian. Bisa langsung datang ke Pegadaian. Kalau Pegadaian, karena dia perseorangan, lebih ke perseorangan. Tapi kalau untuk ke PNM, biasanya itu dalam bentuk perkumpulan ibu-ibu. Khusus PMN ini debiturnya itu adalah wanita, perempuan, ibu-ibu semua. Jadi tidak ada bapak-bapaknya kalau untuk PNM. Karena pengelolanya pun sama. PNM itu pengelolanya itu adalah dari jajaran yang tertingginya sampai ke level yang ke bawahnya itu semuanya wanita. Yang menggerakkan itu wanita. Jadi ke perkumpulan, ada perkumpulan, nanti dijadikan di satu area, di satu tempat, nanti siapa yang menjadi ketuanya. Nah di sana PNM itu akan menjelaskan apa aja syaratnya, kemudian nanti dan itu sifatnya juga tanggung renteng, karena berkelompok tadi ya, berkelompok. Jadi tanggung renteng. Jadi mereka harus betul-betul mencari temannya itu yang jujur lah ya, yang jujur dan pasti bisa untuk membayar. Intinya sih itu untuk PNM. Kemudian koperasi ya pasti sifatnya koperasi. Dan itu biasanya dari si penyalurnya itu sendiri yang kadang mencari sampai ke level
paling bawah. Oh, jadi dari lembaga-lembaga penyalur tadi ada beberapa itu tadi Iya. mereka langsung menyari ke calon Debiturnya, debitur. iya langsung gitu. Oke, nah kemudian, nah kan gini ya Bu Nunung ya, tidak semua orang itu kan dia memiliki jiwa wirausaha gitu ya. Nah, untuk mereka-mereka yang tertarik dengan program UMI ini, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan usaha gitu ya. Jadi mereka tidak terbiasa jadi wirausaha lah seperti itu ya Bu Nunung ya. Nah, terkait dengan program UMI ini, apakah ada program tertentu yang dilakukan oleh pemerintah untuk apa ya istilahnya ngajari gitu ya, membina para calon-calon wirausaha ini? Ada nggak Bu Nunung seperti itu? Ada pastinya. Ada. Oh, iya, karena LKBB lembaga penyalur sebelum mendaftar, artinya sebelum mendaftar ditetapkan menjadi calon debitur. Bukan. Lembaga penyalur, lembaga penyalurnya. Jadi sebelum ditetapkan dia, dia bisa menjadi penyalur. Itu ada kewajibannya, Mbak. Ada kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa mereka itu harus melakukan pelatihan dan pendampingan. Oh gitu. Jadi untuk pelatihan dan pendampingannya diserahkan menjadi syarat utama lembaga penyalur. Oh ya, gitu. Oke. Jadi sebenarnya berarti ini pemerintah sudah memberikan wadah yang begitu lengkap ya, artinya ada pembiayaannya, kemudian syaratnya tadi juga tidak terlalu berat, kemudian ada pelatihan dan pendampingan dari lembaga penyalur untuk para debitur gitu ya. Betul. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih Bu Nunung ya. Kita ini kan KPPN ya Bu Nunung ya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Nah, kalau terkait dengan program UMI itu sendiri, peran atau tugas dari KPPN itu seperti apa ya Bu Nunung? Ya, baik Mbak Dwi, sesuai dengan Perdirjen ya, sesuai dengan Perdirjen 6 tahun 2022 bahwa KPPN itu berkewajiban untuk melakukan monitoring ketepatan data. Yang pertama, yang kedua itu melakukan survei. Surveinya ada dua, yaitu survei baseline dan survei endline. Artinya ketika data-data yang diberikan oleh LKBB atau penyalur yang disampaikan ke KPPN, datanya sudah benar, nanti kita akan melakukan survei dari data tersebut. Surveinya itu berupa survei baseline. Survei baseline itu dilakukan ketika si debitur baru pertama kali menandatangani perjanjian. Oh, itu survei baseline. Itu dia. Nanti kita akan melakukan survei baseline. Kita lihat perjanjian pembiayaannya, dia dapat berapa, angsurannya berapa, tenornya berapa. Nah, kemudian kita melakukan survei. Melakukan survei ke debitur itu banyak yang kita lihat. Itu ya. Jadi selain pastinya kan kita cari alamatnya dulu. Kemudian kita tanya jumlah keluarganya berapa, nomor HP-nya berapa, kemudian fasilitas yang dimiliki, MCK-nya kayak gimana, sampai ke sana. Kita mensurvei itu sampai ke sana. Kemudian ya kita tanya-tanya, yang pasti kita tanya usahanya. Jadi modal awalnya berapa yang diberikan oleh oleh penyalur, berapa diberi untuk apa, kemudian bagaimana ada setiap belanja, setiap kali modal usahanya itu berapa, kemudian kira-kira dapatnya satu hari itu berapa. Nah, itu kita tanya. Itu survei baseline. Kemudian 1 tahun kemudian kita akan berkunjung kembali. Nah, ini adalah survei endline. Artinya kita melihat dari pembiayaan tersebut apakah ada manfaatnya atau tidak, menjadi berkembang atau tidak. Itu sih yang kita lakukan oleh KPPN. Ya, menarik sekali sebenarnya ya ketika kita berbicara tentang UMI ini ya. Hanya saja mungkin karena memang
keterbatasan waktu ya Bu Nunung, mungkin suatu saat kita bisa ngopi lagi, ya ngobrol pintar lagi bersama KPPN Bekasi, ngopi untuk membicarakan program-program yang lainnya ya Bu Nunung ya. Tapi satu hal yang menarik tadi adalah bagaimana upaya pemerintah ya, upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya dengan program UMI tadi ya, syaratnya ringan, kemudian ada pelatihannya, kemudian ditambah lagi ada monef yang dilakukan oleh KPPN untuk melihat kemanfaatan dari UMI itu sendiri seperti apa ya. Betul. Baik sobat Kahiji dimanapun Anda berada, demikianlah ngopi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya buat semua sobat Kahiji. Ya, bisa memberikan manfaat kepada sobat Kahiji, bisa memberikan kemanfaatan buat seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Amin, gitu ya, Bu Nunung, ya. amin. Terima kasih, sampai jumpa pada ngopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.